إلى حضرة سيدنا الشيخ الإمام فضيلة المفتي المبارك وإلى حضرة الشيخ له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Minggu kemarin kita sudah mengkaji tentang doa yang seyogianya dibaca oleh muslim ketika memasuki kamar mandi, dan itu versi yang pertama, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di siang kali ini kita akan melanjutkan mengkaji doa yang seyogianya dibaca oleh kita kaum muslimin ketika kita memasuki kamar mandi, toilet, atau ke tempat wudhu. Namun ini adalah versi yang kedua. Yang versi pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu sudah sangat masyhur bagi kita. Ini adalah yang versi kedua. Di dalam versi kedua ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu hadha adh-dhikr sawa'un kana fil bunyan aw fis sahra. Qala ashabuna rahimahullah yustahab ay yaqul awwalan bismillah thumma yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi di versi yang kedua ini adalah ditambahi dengan bismillah. Jadi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mengapa demikian? Karena berdasarkan riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau meriwayatkan sebuah hadis seperti ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitruma baina a'yunil jin wa awrati bani adam idza dakhala al-kanifa wa fi ba'd riwayatin idza dakhala al-khala ayyaqul bismillah. Penghalang bagi penglihatan jin, supaya jin tidak bisa melihat kita, itu adalah kita membaca bismillah. Jadi sebagaimana firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin, syaitan, dan bala tentaranya itu mereka melihat kita, sementara kita tidak melihat mereka. Ini kan seperti hulu ya. Kalau
dalam peperangan, kondisi seperti ini kita akan kalah. Karena mereka bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Bayangkan misalnya ketika kita lepas baju, kemudian ketika kita mohon maaf melakukan hal-hal yang bersifat pribadi, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan supaya mereka sama-sama tidak melihat kita. Itu caranya adalah dengan mengucapkan Bismillah. Sebagian ulama kita menambahi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita genggamkan tangan seperti ini sambil baca Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu jin-jin, setan-setan, kemudian mohon maaf, intelijen yang bersifat rahasia, itu mereka tidak akan bisa melihat kita. Mereka tidak akan bisa mengetahui rahasia pribadi kita. Oleh karena itu, di doa yang versi kedua, doa masuk kamar mandi, doa masuk toilet, yang versi kedua ini adalah ditambahi dengan Bismillah. Jadi Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Itu versi kedua. Sekarang ada versi yang ketiga, doa ketika memasuki kamar mandi, doa ketika memasuki toilet. Warawaina an Umar radhiyallahu anhu, dan kami meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwa sahabat Umar ini adalah sahabat yang paling keras, bahkan setan saja takut ketika berhadapan dengan beliau, berpapasan dengan beliau. Tetapi justru di sini, di hadis ini, Sayyidina Umar diajari oleh Rasulullah untuk membaca doa khusus ketika hendak memasuki kamar mandi, ketika hendak memasuki toilet. Hal ini menunjukkan bahwa memang kamar mandi dan toilet adalah sarang dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan doa khusus ini berbeda dari doa versi pertama dan versi kedua. Kalau versi pertama kita sudah mengetahui, diajarkan di anak-anak TK kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Versi kedua ditambah Bismillah. Ini di versi ketiga ini beda sama sekali. Bedanya seperti ini. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi al-khabithil mukhbithi syaitanir rajim. Ini seyogyanya kita hafalkan, karena ini doa ini tidak hanya untuk ketika memasuki kamar mandi saja, tetapi juga bahkan ketika menghadapi syaitan, ketika menghadapi makhluk-makhluk halus. Kalau kita terjemahkan artinya adalah Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari makhluk yang kotor dan menjijikkan. An-najisi, dari makhluk yang najis. Al-khabithi, dari makhluk yang sangat terkutuk. Al-mukhbithi, dari makhluk yang membuat orang-orang menjadi terkutuk, yaitu asyaitonir rajim, yaitu syaitan yang terlaknat. Kata-kata ini, doa ini adalah doa yang bisa membungkam syaitan, karena seluruh sifat ini adalah sifat-sifat dari syaitan. Oleh karena itu kita tidak heran kenapa sahabat Umar radhiyallahu anhu itu ketika syaitan berpapasan dengan beliau, syaitan lebih baik menghindar, lebih baik menjauh. Dan ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemarin kita sudah sebutkan bahwa dalam doa al-khubuth wal khaba'ith ini
itu adalah nama syaitan. Dan ternyata nama-nama syaitan itu tidak hanya al-khubuth dan al-khubaith saja. Nama-nama syaitan banyak sekali, dan itu tergantung di berbagai versi, di berbagai tempat. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, paling tidak ada 9 nama syaitan yang perlu kita ketahui. Pertama, jelas adalah Azazil. Azazil ini adalah nama bapak moyang, nenek moyang dari syaitan, dan kita semua sudah mengetahui. Kemudian yang kedua adalah Ab. Ab ini adalah nama syaitan yang dia hadir saat kita bersin. Jadi saat kita bersin, Ab ini datang. Apabila kita tidak berdoa, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan apabila dia masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Ini diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufarrad. Kemudian ada syaitan itu yang namanya Nasibin. Nah, syaitan Nasibin ini merupakan jenis jin yang dia sudah masuk Islam. Jadi Nasibin ini jenis jin yang baik, dan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Al-Ahqaf. Allah berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Dan ingatlah Muhammad ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepadamu beberapa jin. Jin ini adalah jin Nasibin. Yang jin itu mereka ikut mendengarkan Al-Quran ketika engkau menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad. Dan ketika mereka datang, kemudian mereka mengingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, dengarkanlah Al-Quran ini. Kalian diam, dengarkan Al-Quran ini. Wong ini perkataan yang bagus sekali. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ketika sudah selesai mereka mendengarkan Al-Quran itu, mereka kemudian pulang kembali mengingatkan kaum-kaumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi ada jin-jin itu yang mereka juga beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dan itu bahkan langsung dinas di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan jin Nasibin ini jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5 itu namanya adalah pertama Hasa, kemudian Basa, kemudian Syasir, kemudian Basir pakai shot, Bashir, kemudian Ahqab. Jadi kelima nama ini adalah golongan dari jin-jin Nasibin. Kemudian ada juga nama jin syaitan itu yang bernama Al-Khali'. Al-Khali' ini adalah jenis jin, jenis syaitan yang termasuk Al-Ghaul. Ghaul. Kalau kita ingat kata-kata Ghaul, kita akan teringat di film The Lord of the Ring itu ada yang nama Smeagol. Smeagol. Ghaul. Ini bahasa Arab, Al-Ghaul. Al-Ghaul itu adalah jenis dari syaitan, dari jin
yang mereka adalah buas. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa yang namanya pocong, yang namanya genderuwo, yang namanya kuntilanak itu adalah jenis makhluk halus, nama makhluk halus yang dikasih nama di daerah kita. Tetapi di daerah lain dia mempunyai nama-nama yang lain. Dan itu sebenarnya penampakannya kenapa pocong pakai kafan, karena mereka ada di Nusantara. Yang Nusantara kebanyakan adalah Muslim, yang ketika meninggal dikasih kafan. Beda kalau misalnya di Eropa. Di Eropa ketika meninggal dikasih tuxedo, sehingga vampirnya, hantunya pakai baju seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah jin-jin yang menyamar. Rupa asli mereka tidak seperti itu. Bahkan lebih menjijikkan, lebih menakutkan, lebih horor lagi. Dan nama mereka sebenarnya adalah Ghaul. Di daerah-daerah tertentu, sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan tertentu, mereka bisa berubah nama sesuai dengan budaya-budaya di tempat-tempat mereka masing-masing. Tetapi Rasulullah menjelaskan nama mereka adalah Al-Ghaul. Dan salah satu dari Al-Ghaul ini itu ada yang bernama Al-Khali'. Ini termasuk jenis setan-setan yang buas. Dan setan-setan yang buas ini mereka bisa membahayakan tidak hanya batiniah saja, tapi juga bahkan fisik. Kemudian ada juga syaitan itu yang namanya Samhaj. Samhaj ini adalah jenis syaitan yang sudah masuk Islam, dan dia menjadi sahabat Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau namanya Kitab Al-Isobah, dan juga diriwayatkan dalam hadis-hadis, misalnya hadisnya Imam Muslim. Ini setan bernama Samhaj ini, dia adalah setan yang sudah menjadi sahabat Rasulullah, dan kemudian dikasih nama oleh Rasulullah, dikasih nama Abdullah, dan sampai sekarang masih hidup. Samhaj ini di dalam hadis Imam Muslim itu diriwayatkan bahwa suatu saat sahabat Abdullah ibnu Abbas bersama dengan sahabat-sahabat yang lain kumpul bersama Rasulullah SAW. Berkumpul bercengkrama biasa, karena Rasulullah itu biasa bercengkrama dengan sahabat-sahabat beliau, membicarakan masalah-masalah ilmu agama, saling guyon, itu biasa. Nah, pada saat beliau itu berkumpul, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar dari gunung, duar, itu 2 kali, dan muncul ledakan sama seperti ini, bedek. Kalau ada bedek atau guntur ini, kita berdoa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Gak perlu takut kita kalau ada guntur seperti ini ya. Nah, kemudian para sahabat takut, itu suara apa Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itu adalah suara setan. Nah, ini menunjukkan bahwa setan itu, makhluk halus itu bisa melukai secara fisik, tapi itu hanya setan-setan tertentu yang sudah pada tingkatan-tingkatan, sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tapi kalian jangan takut. Kalian jangan takut karena apa? Samhaj sudah membinasakan setan yang meledakkan itu tadi. Nah, Samhaj ini jenis jin yang sudah masuk Islam. Kemudian para sahabat tanya, wahai Rasul, siapa Samhaj? Oh, Samhaj itu adalah sahabatku, sama seperti kalian semua. Tapi dia dari golongan jin. Nama aslinya Samhaj, dan sudah saya kasih nama Abdullah.
Kemudian nama dari jenis setan lagi yang lain adalah al-khubuth. Al-khubuth itu adalah setan-setan yang jorok, yang tempatnya itu ada di kamar mandi, ada di toilet, yang saat ini kita bahas. Yang dia dari jenis jin laki-laki. Ada yang dari jenis jin perempuan, yaitu al-khaba'ith. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu di versi pertama. Di versi kedua, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di versi ketiga ini yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, Rasulullah mengajari sahabat Umar ini dengan doa yang khusus, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi al-khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang kotor, jelek, najis, terkutuk. Jadi setan itu sebaik-baiknya setan, sebaik-baiknya jin itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Oleh karena itu, walaupun mungkin jin ada yang baik, tetapi sebaik-baiknya jin itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Oleh karena itu, ketika kita ditawari bantuan oleh jin, mereka datang ke kita ingin menawari kita, jangan sampai kita tertipu kemudian kita mau. Karena sebaik-baiknya mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Manusia yang biasa-biasa saja ketika memberikan sesuatu pasti mereka menginginkan sesuatu. Itu manusia yang biasa-biasa saja. Manusia yang jelek ketika memberikan sesuatu itu pasti menginginkan sesuatu. Nah, sejelek-jeleknya manusia adalah sebaik-baiknya jin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa ada sebagian manusia itu yang mereka meminta bantuan kepada jin. Kemudian bantuan itu tidak menambah manfaat kepada mereka, tetapi justru membuat mereka kacau balau. Ini ada di surah Jin. Jadi doa khusus ini kata-katanya adalah khusus karena membongkar rahasia jin, rahasia setan. Karena kalau kita lihat doa pengusir jin, pengusir makhluk halus dimanapun, di kebudayaan apapun, itu kekuatannya adalah dari kata-katanya. Ada kata-kata kuncinya. Begitu juga di dalam ajaran Islam. Ada doa-doa khusus yang mempunyai kata-kata khusus, yang itu kemudian membuat setan, membuat jin, mereka tidak bisa mengilang. Dan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Umar ini, yang Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khubuthil mukhbithi asyaitonir rajim. Ini tidak hanya boleh diucapkan ketika saat ke kamar mandi atau ke toilet saja, tetapi juga boleh diucapkan ketika mohon maaf kita diganggu jin, diganggu setan, diganggu makhluk halus. Banyak orang yang sudah mengalami seperti itu. Ini bukan sesuatu yang muhal. Baik dalil agama maupun kenyataan, masalah gangguan makhluk halus itu adalah nyata adanya. Dan tentunya sebagai seseorang yang kita mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan juga melindungi keluarga kita, kita harus mempunyai senjata. Dan senjata paling ampuh sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min, bahwa senjata bagi orang yang beriman itu adalah doa. Oleh karena itu kita seyogianya memperlengkapi diri kita dengan doa-doa tersebut. Dan di sini di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini
kitab yang kita kaji saat ini kitab ini adalah membahas tentang doa-doa yang makfurat, yang bersumber riwayatnya sampai nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu yang akan datang dengan doa yang lain lagi. Tentunya masih tetap semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bersumber dari yang lain. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.